Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Nur Aziza, salah satu asisten laboratorium Fisika Dasar ITS. Di sini saya akan menjelaskan judul percobaan voltameter. Seperti yang teman-teman dengar, terdapat kata volta dan juga meter. Kata volta merujuk pada sel volta, yang dimana sel volta itu sendiri ialah sel yang dapat menghasilkan arus listrik akibat adanya reaksi redoks dalam sel tersebut. Reaksi redoks ialah reaksi reduksi oksidasi. Dalam sel volta, oksidasi berarti melepaskan elektron, sedangkan reaksi reduksi ialah menerima elektron. Reaksi reduksi terjadi pada katoda yang merupakan elektroda pada kutub negatif, dan reaksi oksidasi terjadi pada anoda yang merupakan elektroda pada kutub positif. Sedangkan untuk meter ialah satuan internasional yang digunakan untuk mengukur panjang. Lalu, apa itu voltameter? Voltameter ialah alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik yang mengalir melalui tembaga. Pada percobaan kali ini, bertujuan untuk menentukan kesesamaan dari penunjukan nilai ampere meter dari multimeter dengan menggunakan voltameter tembaga. Pada voltameter kali ini, kita akan mengukur berat dari tembaga sesudah dan sebelum reaksi yang nantinya akan digunakan untuk menentukan massa endapan. Untuk mencari nilai dari arus dapat menggunakan persamaan I sama dengan 96.500 dikali delta W dibagi ET. Nilai 96.500 sama dengan besarnya dari 1 Faraday. I merupakan arus listrik yang dihitung dalam satuan ampere, delta W ialah massa endapan hasil elektrolisis dalam satuan gram, E ialah massa ekuivalen dari CuSO4, dan T ialah waktu dalam satuan detik. Di sini kita akan belajar mengenai alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam percobaan voltameter. Yang pertama, terdapat neraca digital digunakan untuk mengukur massa. Selanjutnya terdapat ampere meter digunakan untuk mengukur arus. Selanjutnya di sini terdapat glass beaker digunakan untuk menampung larutan, dan dalam glass beaker terdapat larutan CuSO4 sebagai bahan untuk mengantar arus. Selanjutnya di sini terdapat elektroda yang terbuat dari tembaga, dan terdapat kabel penjepit buaya digunakan untuk menghubungkan elektroda dengan alat lainnya. Dan selanjutnya terdapat amplas untuk membersihkan endapan dari elektroda setelah proses elektrolisis. Dan di sini terdapat satu set power supply sebagai sumber tegangan pengganti baterai, dan yang terakhir terdapat kompor induksi digunakan untuk mengeringkan elektroda. Di sini kita akan belajar langkah kerja dari percobaan voltameter. Yang pertama, di sini kita akan menentukan mana elektroda yang termasuk dari katoda dan juga anoda. Jadi kita anggap yang ini merupakan katoda. Jadi di sini kita akan menimbang katoda terlebih dahulu menggunakan neraca digital. Kita nyalakan terlebih dahulu neraca digital, kemudian kita timbang katoda. Oke, setelah itu kita akan mendapat data dari W1 katoda atau massa awal dari katoda. Selanjutnya kita masukkan katoda ke dalam glass beaker yang berisi cairan CuSO4. Kemudian anoda dimasukkan ke dalam glass beaker. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat suatu rangkaian seri untuk mengukur arus agar terbaca oleh ampere meter. Nah, di sini kita akan menghubungkan kabel dengan tanda negatif power supply ke katoda. Selanjutnya kita akan menghubungkan kabel tanda positif dari power supply ke ampere meter dengan tanda 3 ampere. Selanjutnya kita menggunakan penjepit buaya yang terhubung dengan ampere meter dengan tanda negatif. Kita hubungkan dan kita hubungkan ke bagian anoda. Nah, di sini kita menggunakan rangkaian seri untuk mengukur arus. Selanjutnya kita atur besar arus dari power supply sebesar 1 ampere. Selanjutnya kita akan tunggu selama 10 menit untuk proses elektrolisis. Setelah 10 menit, selanjutnya kita akan membaca besar arus yang ditunjukkan oleh ampere meter. Oke. Selanjutnya kita lepaskan kabel yang terhubung oleh katoda. Kita angkat katoda dan kita keringkan menggunakan kompor induksi. Ini kita nyalakan kompor induksinya.
Oke, kita keringkan bagian yang tercelup dari katoda hingga tidak terlihat cairan yang menempel pada katoda. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengukur massa dari katoda sebagai massa akhir atau W2 menggunakan neraca digital. Oke, di sini kita mendapat data dari W2 dari katoda, dan langkah yang terakhir kita akan membersihkan bagian tercelup dari katoda untuk melakukan pengulangan selanjutnya. Sekarang kita akan masuk pada bagian data dan pembahasan untuk percobaan voltameter. Berikut merupakan data hasil percobaan pada variasi arus 1 ampere, di mana pada setiap variasi arus kita melakukan 2 kali pengulangan, sehingga tentu saja kita akan mendapatkan 2 data dari massa endapan. Nah, kemudian karena pada setiap percobaan kita membutuhkan waktu selama 10 menit, maka kita harus mengkonversi satuan menit ke satuan detik, yang artinya nilainya atau nilai dari waktunya itu sebesar 600 detik. Kemudian, untuk variasi arus, tidak lupa silakan teman-teman catat juga. Kemudian di bagian kolom terakhir itu adalah kolom untuk delta W dalam satuan gram, di mana delta W ini adalah massa endapan yang terbentuk selama proses elektrolisis. Nah, massa endapan ini diperoleh dari selisih antara massa lempeng tembaga sesudah mengalami reaksi elektrolisis dengan massa tembaga sebelum mengalami proses elektrolisis. Kemudian dilengkapi juga untuk variasi data arus 2 ampere. Kemudian silakan dilengkapi juga untuk data percobaan pada variasi arus 3 ampere dan juga pada variasi arus 4 ampere. Nah, sekarang kita masuk ke contoh perhitungan. Diketahui T sebesar 600 second, kemudian delta W 0,2 gram, nilai dari E adalah 31,77. Nah, apa yang ditanya dalam percobaan voltameter yaitu adalah arus listriknya. Nah, arus listrik di sini bukanlah arus listrik secara pengukuran, melainkan arus listrik secara perhitungan. Nah, di sini kita akan menggunakan persamaan delta W sama dengan E dikali I dikali T dibagi 96.500. Nah, kemudian kita tinggal memasukkan nilainya dan juga merubah persamaannya. Karena kita ingin mencari nilai dari I atau arus, maka persamaannya akan menjadi 96.500 dikali dengan delta W dibagi dengan E dikali dengan T. Nah, kita tinggal memasukkan saja nilainya, di mana delta W itu sebesar 0,2, E sebesar 31,77, dan T sebesar 600. Kemudian kita tinggal menghitungnya dan kita akan mendapatkan nilai dari arus sebesar 1,012 ampere. Nah, langkah berikutnya kita akan menentukan berapa persentase error antara I perhitungan dengan I pengukuran. Nah, rumusnya adalah absolut dari nilai pengukuran dikurangi dengan nilai perhitungan dibagi dengan nilai perhitungan dikali 100%. Nah, kita tinggal memasukkan saja angkanya, di mana diketahui di sini kita menggunakan untuk sampel variasi arus 1 ampere, maka untuk I pengukuran itu sebesar 1. Kemudian dikurangi dengan I perhitungan, yaitu 1,01 dibagi dengan 1,01 dikali dengan 100%. Dan kita akan mendapatkan besarnya persentase error pada sampel yang kita gunakan sebagai contoh perhitungan itu sebesar 0,99%. Nah, setelah mencantumkan contoh perhitungan, kemudian tentu saja kita akan mencantumkan tabel dari hasil perhitungan. Nah, tabel pada hasil perhitungan itu sesuai dengan jumlah dari variasi yang kita gunakan. Nah, sehingga tabel yang pertama itu merupakan interpretasi dari variasi arus 1 ampere. Nah, bedanya dari tabel sebelumnya itu adalah pada kolom yang pertama itu berisi dengan pengulangan, kemudian kolom yang kedua itu adalah waktu yang kita butuhkan selama percobaan, kemudian ada kolom yang ketiga yaitu delta W. Dalam hal ini pada variasi arus 1 ampere itu baik selama pengulangan pertama dan juga pengulangan kedua, kami mendapatkan delta W itu sebesar 0,2 gram. Nah, kemudian I secara hitung dalam satuan ampere tentunya itu adalah 1,01. Demikian juga karena data yang kita dapatkan itu sama, maka pada pengulangan kedua
I hitung juga akan bernilai sama, yaitu 1,01. Kemudian persentase errornya tentu saja ini dibandingkan dengan I pengukuran atau I pada variasi arus ya, sehingga kita mendapatkan errornya pada variasi arus 1 ampere itu sebesar 0,99%. Nah, kemudian silakan teman-teman untuk melengkapi tabel hasil perhitungan pada variasi arus 2 ampere, pada variasi arus 3 ampere, dan pada variasi arus 4 ampere. Nah, berikut kita akan masuk ke bagian pembahasan. Nah, apa saja yang perlu teman-teman cantumkan pada bagian pembahasan itu meliputi, silakan teman-teman menjelaskan mengenai data dan juga hasil analisis dari data teman-teman. Kemudian silakan teman-teman menghitung berapa besarnya arus secara perhitungan. Tentu saja ini satu persatu, namun silakan nanti dimasukkan ke dalam tabelnya. Kemudian setelah itu silakan teman-teman nanti membandingkan ya. Membandingkan antara nilai arus berdasarkan perhitungan dengan nilai arus yang ditimbulkan saat percobaan berlangsung. Nah, ini tentu saja teman-teman membuatnya secara kualitatif dalam bentuk kalimat. Kemudian jelaskan alasan mengapa terjadi perbedaan nilai antara arus perhitungan dengan arus percobaan. Kemudian yang kelima, silakan teman-teman cantumkan dan jelaskan hubungan antara massa endapan yang terbentuk selama proses elektrolisis dengan arus yang dihasilkan. Kemudian yang keenam itu silakan teman-teman menjelaskan fisis yang terjadi selama percobaan itu berlangsung mulai dari awal hingga sampai akhir dan harus teman-teman kaitkan dengan dasar teori yang sudah teman-teman cantumkan pada bab 2 secara detail. Kemudian di poin terakhir, silakan teman-teman membahas terkait dengan apa saja faktor error dari percobaan teman-teman. Disebutkan dan juga tentu saja dijelaskan. Sekian penjelasan mengenai judul percobaan voltameter. Untuk mendapatkan penjelasan mengenai judul lainnya, teman-teman bisa akses di kanal YouTube Laboratorium Fisika Dasar ITS. Sampai jumpa!